Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Nah, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk membaca tahfiz dan doa hariannya ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 3. Materi kita hari ini adalah wawancara. Sebelumnya Bu Fitria mau tanya dulu nih, kalian tahu tidak ya apa itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apa itu narasumber? Dan apa itu pewawancara? Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi karena mengetahui informasi secara jelas. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Nah, untuk apa sih seseorang melakukan wawancara? Seseorang melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Selanjutnya, apa yang perlu disiapkan ketika mewawancarai narasumber? Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang keempat, menghubungi narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima, membuat daftar pertanyaan. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Dan yang terakhir, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Berikut kata tanya pada saat wawancara. Apa? Mengapa? Siapa? Kapan? Di mana? Dan bagaimana? Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Kedua, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku yang ditanyakan. Yang ketiga, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Keempat, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Kelima, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Yang terakhir, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa akan, sedang, dan telah berlangsung. Berikut adalah sikap yang kita lakukan saat wawancara. Yang pertama, sopan santun dan ramah. Kedua, menggunakan bahasa baku. Ketiga, memberikan pertanyaan dimulai dari yang lebih mudah. Yang keempat, tidak memotong pembicaraan narasumber. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.